Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakilkan kelompok 4 FM22B akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul penyakit jantung koroner. Ada materi beberapa yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, definisi PJK atau penyakit jantung koroner. Yang kedua, terjadinya PJK. Ketiga, penderita PJK. 4, faktor resiko PJK. 5, cara pencegahan PJK. 6, terapi farmakologi PJK. PJK atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung di mana terjadinya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh nadi yang menghantarkan darah aorta ke jaringan yang melindungi rongga-rongga jantung, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dari penyediaan oksigen otot jantung, di mana terjadi kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun, atau bahkan gabungan di antara keduanya. Bagaimana sih PJK bisa terjadi? Penyakit jantung koroner bisa terjadi bila ada timbunan yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Aterosklerosis pembuluh koroner merupakan penyebab penyakit arteri koronaria paling sering ditemukan. Aterosklerosis menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koronaria, sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Data penderita PJK di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 17,9 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat PJK pada tahun 2016. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh terjadi 11 juta di tahun 2020. Temuan riset kesehatan dasar 2018 tentang prevalensi PJK pada penduduk Indonesia segala usia menurut dasar analisis dokter sebesar 1,5% atau sekitar 1.017.290 orang. Faktor resiko PJK. Yang pertama, ada resiko alami, yang kedua ada resiko utama, dan yang ketiga ada resiko tidak langsung. Risiko alami. Yang pertama ada genetik, jenis kelamin, usia, dan ras. Resiko utama ada kolesterol, hipertensi, dan merokok. 3. Resiko tidak langsung ada diabetes mellitus, ada obesitas, aktivitas fisik, makanan, dan alkohol. Cara pencegah PJK. Yang pertama, berhenti merokok dan kurangi konsumsi alkohol. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, hindari stres yang berlebihan dan pola hidup tidak sehat. Yang kelima, menjaga tekanan darah dan menurunkan berat badan. Yang keenam, kontrol gula darah setiap 3 bulan sekali. Terapi farmakologi. Ada 5 terapi farmakologi. Yang pertama, ada resin. Yang kedua, ada statin. Yang ketiga, ada ezetimibe. Yang keempat, ada niacin. Dan yang terakhir, ada derivat asam fibrat. Contoh kasus PJK. John, seorang pria berusia 60 tahun, datang ke klinik. Dia memiliki riwayat penyakit hipertensi 20 tahun dan angina 2 tahun. John merupakan perokok berat, 30 batang rokok per hari selama 48 tahun. Namun, dia berhenti merokok sejak 9 bulan yang lalu. Dia tidak memiliki riwayat pendarahan gastrointestinal dan tidak memiliki riwayat alergi. 1 tahun yang lalu, keterangan dari General Practitioner, dokter atau dokter umum, melaporkan bahwa John memiliki ST segment evaluation myocardial infarction. John menjalani percutaneous transluminal coronean angioplasty dan insert stent pada arteri koroner kiri. Setelah keluar, dia mengikuti program rehabilitas jantung selama 6 bulan di rumah sakit tersebut. Setiap hari dia berjalan kaki selama 40 menit dan tidak ditemukan angina.
Pengobatan yang sekarang John dapatkan yaitu aspirin 100 mg per hari, clopidogrel 75 mg per hari, perindopril 4 mg per hari, simvastatin 20 mg per hari. John kurang memahami tujuan dari terapi yang dia dapatkan dan dia mengakui bahwa dia tidak selalu meminum obatnya. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah John 145/85 mmHg, denyut nadi 80 per menit, tidak ditemukan okultasi. Hasil ekokardiogram 6 bulan yang lalu menunjukkan tidak ada gagal jantung, BMI-nya 23,5 kg per meter persegi. Hasil uji laboratorium 6 bulan yang lalu menunjukkan hasil sebagian besar normal, namun perlu diperhatikan kadar kolesterol total 5,5 mmol per liter, LDL-C 3,9 mmol per liter, HDLC-nya 0,8 mmol per liter, dan trigliseridanya 1,8 mmol per liter. Analisis SWAB. Subjeknya John, pria berusia 60 tahun. Yang pertama, Patriot Medical History, hipertensi sejak 20 tahun yang lalu, angina 2 tahun, non-ST segment elevation myocardial infarction 1 tahun yang lalu, percutaneous transluminal coronary angioplasty 1 tahun yang lalu, insert stent pada arteri koroner kiri 1 tahun yang lalu. Social history. Mantan perokok berat, 30 batang rokok per hari langsung selama 48 tahun. Berhenti merokok sejak 9 bulan yang lalu. Yang ketiga, medicine historinya, aspirin 100 mg per hari, clopidogrelnya 75 mg per hari, perindoprilnya 40 mg per hari, simvastatinnya 20 mg per hari. Physical examination, BMI-nya 23/5 kg per cm persegi, P-nya itu 80 per menit tanpa ditemukan okultasi, BP-nya 145/85 mmHg. Objek, data laboratorium 6 bulan yang lalu, kolesterol total, nilai ujinya 5,5 mmol per liter, normalnya kurang dari 5,18 mmol per liter. LDL-C, nilai ujinya 3,9 mmol per liter, nilai normalnya kurang dari 3,36 mmol per liter. HDL-C, nilai uji 0,8 mmol per liter, nilai normalnya lebih dari 0,91 mmol per liter. Trigliserida, nilai uji 1,8 mmol per liter, nilai normalnya kurang dari 1,8 mmol per liter. Assessment, dari data yang diberikan diketahui pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi selama 20 tahun, angina 2 tahun yang lalu, non-ST segment elevation myocardial infarction yang ditangani dengan percutaneous transluminal coronary angioplasty dan insersi stent pada arteri koroner kiri 1 tahun yang lalu. Penyakit jantung koroner merupakan penyumbatan pembuluh arteri koroner jantung akibat pembentukan aterosklerotik, mengakibatkan suplai darah berkurang sehingga suplai oksigen ke pembuluh darah jantung berkurang. Apabila kondisi ini tidak ditangani, bisa berujung pada ischemic myocardia. PJK atau pembuluh jantung koroner yang progresif akan menyebabkan terjadinya sindrom koroner akut. Manifestasi SKA dapat berupa angina pectoris tidak stabil, non-ST elevation myocardial infarction atau ST elevation myocardial infarction. NSTEMI merupakan manifesting SKA dapat berupa angina pectoris tidak stabil. NSTEMI merupakan infark miokardium tanpa elevasi segmen ST. NSTEMI disebabkan aliran darah koroner menurun secara mendadak atau peningkatan kebutuhan oksigen miokard yang diperbuat oleh
Obstruksi koroner. NSTEMI terjadi karena trombosis angkut atau proses vasokonstriksi koroner. Trombosis angkut pada arteri koroner diawali dengan adanya ruptuk plak yang tidak stabil. Obstruksi sebagian arteri koroner menyebabkan nekrosis jaringan miokardium yang biasanya terbatas pada daerah subendokardium. Keadaan ini tidak dapat menyebabkan evasi segmen ST, menunjukkan perbedaan ECG STEMI dan STEMI dan NSTEMI.